Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat mempelajari salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam studi Islam, yaitu ilmu hadis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan seluruh umat Islam yang ada di dunia hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada video saya yang terakhir dalam rangkaian pembelajaran ilmu hadis. Materi yang akan kita bahas pada materi terakhir ini adalah materi yang tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya, dan juga ini sebagai pelengkap dari materi-materi sebelumnya, yaitu kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang ilmu asbab al-wurud al-hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan latar belakang munculnya suatu hadis. Sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran juga ada sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Maka hadis juga tidak berbeda dari Al-Quran. Ketika hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka hadis tersebut ada sebab kenapa hadis tersebut dimunculkan. Materi ini tidak kalah penting karena dengan mengetahui sebab-sebab munculnya hadis, kita dapat memahami maksud Rasulullah SAW secara lebih tepat dan menghindari kesalahan dalam memahami maupun mengamalkan suatu hadis. Mari kita bahas lebih rinci lagi, apa yang disebut dengan asbab al-wurud al-hadis. Ilmu asbab al-wurud al-hadis, secara bahasa asbab berarti sebab-sebab, sedangkan wurud berarti datang atau muncul. Jadi asbab al-wurud al-hadis adalah sebab atau peristiwa, pertanyaan atau keadaan yang melatar belakangi Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis. Menurut asbab al-wurud adalah ilmu yang membantu menjelaskan konteks munculnya hadis sehingga maksud hadis dapat kita pahami secara benar. Ilmu ini memiliki kedudukan yang hampir sama dengan asbab an-nuzul dalam ilmu tafsir. Jika asbab an-nuzul menjelaskan sebab turunnya Al-Quran, maka asbab al-wurud ini menjelaskan sebab disampaikannya suatu hadis oleh Rasulullah SAW. Lalu mengapa asbab al-wurud ini sangat penting? Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Mengapa kita tidak cukup hanya membaca teks hadis saja? Jawabannya adalah karena tidak semua hadis disampaikan dalam situasi yang sama. Ada hadis yang muncul sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat, ada yang disampaikan karena suatu peristiwa, dan ada juga yang bertujuan menyelesaikan sebuah persoalan tertentu. Jika konteksnya tidak diketahui, seseorang bisa saja memahami hadis tersebut secara keliru. Oleh sebab itu, para ulama sangat memperhatikan latar belakang munculnya suatu hadis sebelum menetapkan hukum-hukum dari hadis tersebut. Lalu, apakah fungsi dari asbab al-wurud tersebut? Ilmu asbab al-wurud memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, membantu kita memahami makna hadis, membantu kita untuk memahami sebuah hadis secara tepat dan secara rinci, secara benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan alasan mengapa Rasulullah SAW sampai menyampaikan suatu hadis. Kemudian yang ketiga, menghindarkan kesalahpahaman dalam memahami suatu hadis. Kemudian yang keempat, membantu mengetahui apakah suatu hadis itu berlaku untuk umum atau hanya pada kondisi tertentu. Kemudian yang kelima, membantu para ulama dalam memproses istinbat atau hukum atau penggalian hukum Islam. Dengan mengetahui sebab munculnya hadis, seseorang akan lebih mudah untuk memahami pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut. Salah satu contoh asbab al-wurud adalah yaitu dibahas dalam ilmu hadis, dalam hadis tentang penyerbukan pohon kurma. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat para petani melakukan penyerbukan pohon kurma. Kemudian beliau memberikan pendapat sehingga sebagian sahabat menghentikan cara tersebut. Akibatnya hasil panen menjadi kurang baik. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." Hadis riwayat Muslim.
Nah, teman-teman, apabila hadis ini dibaca tanpa mengetahui latar belakang dari munculnya hadis tersebut, seseorang mungkin mengira bahwa agama tidak memberikan petunjuk sama sekali mengenai urusan agama. Padahal hadis tersebut disampaikan dalam konteks teknik pertanian, bukan sebagai aturan umum yang memisahkan antara agama kita dengan seluruh urusan dunia. Inilah pentingnya mengetahui asbab al-wurud. Jadi ketika kita tidak mengetahui asbab al-wurud, kita mendengar suatu hadis, kita akan menyamakannya dengan hadis tersebut dengan kejadian-kejadian yang ada saat ini. Lalu bagaimana cara mengetahui asbab al-wurud? Para ulama menjelaskan bahwa sebab munculnya hadis dapat diketahui melalui beberapa cara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari riwayat sahabat yang menjelaskan secara langsung peristiwa sebelum disampaikannya hadis tersebut. Kemudian yang kedua, dari riwayat lain yang telah lengkap sehingga dapat menjelaskan konteks hadis. Kemudian yang ketiga, melalui penjelasan para ulama hadis yang mengumpulkan berbagai jalur periwayatan. Karena itu, tidak semua hadis memiliki asbab al-wurud yang diketahui dengan jelas. Jadi teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk mempelajari asbab al-wurud ini, saya akan merekomendasikan beberapa kitab-kitab tentang asbab al-wurud. Beberapa ulama menyusun kitab-kitab tersebut secara khusus untuk mengkaji atau untuk membahas tentang asbab al-wurud. Di antaranya adalah ada yang menulis al-luma' fi asbab al-wurud al-hadis. Selain itu banyak ulama hadis yang menjelaskan konteks hadis dalam kitab-kitab syarah hadis sehingga pembaca dapat memahami maksud hadis secara lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas manfaat mempelajari asbab al-wurud. Setiap ilmu itu tentu memberikan manfaat untuk kita. Tidak lain juga dengan manfaat ilmu asbab al-wurud. Apa manfaatnya? Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu memahami hadis sesuai dengan maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, menghindari penafsiran yang keliru. Kemudian yang ketiga, membantu kita untuk memahami hubungan antara hadis dengan kondisi sosial pada masa Nabi. Kemudian yang keempat, menjadi pedoman bagi para ulama dalam menetapkan suatu hukum di dalam Islam. Kemudian yang kelima, memperkuat keyakinan bahwa hadis dapat dipahami melalui metode ilmiah yang terstruktur, bukan hanya asal-asalan saja. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ilmu asbab al-wurud adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Ilmu ini memiliki peran yang sangat penting karena membantu memahami konteks hadis, menghindari kesalahpahaman, serta memudahkan para ulama dan menggali hukum Islam. Dengan memahami asbab al-wurud, kita tidak hanya mengetahui bunyi hadis, tetapi juga memahami mengapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut dan bagaimana cara mengamalkannya secara benar. Baik teman-teman, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Alhamdulillah dengan selesainya pembahasan tentang ilmu asbab al-wurud ini, maka berakhirlah rangkaian-rangkaian materi ilmu hadis yang telah kita pelajari bersama di beberapa video sebelumnya dan video ini. Selama 10 video ini kita telah mempelajari berbagai materi mulai dari pengertian hadis, sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi, bentuk dan pokok hadis, kedudukan dan fungsi hadis, sejarah penulisan hadis, kodifikasi hadis, pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas, hadis maudhu', ingkar sunnah, ilmu ar-rijal al-hadis, hingga yang terakhir yaitu ilmu asbab al-wurud hadis. Semoga seluruh materi yang telah kita pelajari sama-sama dapat menjadi bekal untuk memahami ilmu hadis secara mendalam. Perlu kita sadari bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang penting setelah Al-Quran. Oleh karena itu, mempelajari ilmu hadis bukan hanya untuk memenuhi tugas perkuliahan saja, tetapi juga sebagai upaya untuk kita lebih mengenal lagi hadis tersebut, untuk kita lebih memahami lagi materi-materi hadis, untuk kita lebih dekat lagi dengan hadis-hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Untuk pertemuan terakhir ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang kami peroleh, ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat, membawa keberkahan dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian pemaparan materi pada video terakhir ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.